Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Al-Quran, jumpa lagi dalam program Mesra mengenal surah Al-Quran selama Ramadan. Nah, di hari ke-15 ini kita akan berkenalan dengan surah Al-Hijr. Al-Hijr ditetapkan sebagai nama surah yang ke-15 di dalam susunan Mushaf Al-Quran Standar Indonesia. Surah Al-Hijr ini masuk dalam kelompok surah Makkiyah dan tersusun atas 99 ayat. Nama Al-Hijr ini juga digunakan dalam mushaf di berbagai negara, antara lain Maroko, Tunisia, Libya, Mesir, Arab Saudi, Iran, dan juga Pakistan. Nah, sahabat Al-Quran, di dalam Al-Quran kata Al-Hijr ini hanya ditemukan dalam surah ini saja. Dengan demikian, Al-Hijr juga termasuk surah yang namanya berasal dari kata yang khas di dalamnya dan bukan surah yang penamaannya terinspirasi dari ayat pertama seperti penamaan beberapa surah di dalam Al-Quran. Kata Al-Hijr dalam surah ini disebutkan di dalam ayat 80 sebagai berikut. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ. Sesungguhnya penduduk negeri Hijr benar-benar telah mendustakan para rasul mereka. Nah, Hijr adalah nama suatu tempat yang terletak di Wadi Qura antara Madinah dan Suriah. Penduduk negeri Hijr ini adalah kaumnya Nabi Soleh, yaitu kaum Tsamud. Mereka hidup bermewah-mewahan hingga membuat mereka ini sombong dan juga lalai. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Soleh untuk membimbing mereka, namun mereka menentang dan juga mendustakannya. Nah, kemudian adapun yang dimaksud dengan para rasul dalam ayat ini adalah Nabi Soleh alaihissalam. Nabi Soleh dalam ayat ini disebut dalam bentuk jamak, yakni para rasul, bukan dalam bentuk tunggal atau rasul saja, karena hakikatnya mendustakan seorang rasul ini sama dengan mendustakan semua rasul. Sahabat Al-Quran, menurut Ar-Raghib Al-Asfahani, suatu tempat yang dikelilingi batu disebut Hijron atau Hijr. Sementara itu, Ibnu Ashur membuka atau menduga dua kemungkinan penyebab kawasan ini disebut dengan Al-Hijr. Bisa jadi, nama ini menunjukkan bahwa tempat itu begitu istimewa bagi kaum yang mendiaminya, sehingga terlarang untuk dimasuki orang lain. Mungkin juga nama ini muncul karena mereka memahat batuan di sisi bukit untuk menjadi rumah tinggal yang megah, sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat 82. Nah, para ahli sejarah memperkirakan bahwa Al-Hijr, orang Romawi menyebutnya dengan Hegra, adalah nama kuno wilayah yang kini dikenal dengan Madain Saleh, kota purba yang terletak kurang lebih 225 km barat Laut Madinah. Nah, tidak hanya Al-Quran, hadits Rasulullah SAW juga mengukuhkan eksistensi kaum Tsamud yang bermukim di wilayah Madain Saleh sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Dalam ekspedisi ke Tabuk dikisahkan, Ani bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma nazal al-Hijr fi ghazwati Tabuk, amarahum alla yashrabu min bi'riha wa la yastaqu minha. Faqalu qad ajanna minha wastaqaina fa amarahum ayyatrahu dzalikal ajin wa yahriqu dzalikal ma. Ibnu Umar menceritakan bahwa ketika singgah di daerah Al-Hijr pada perang Tabuk, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti para sahabatnya untuk tidak minum dari sumur daerah itu dan tidak pula mengambil bekal air darinya. Mereka berkata, "Kami terlanjur membuat adonan dan mengambil bekal air dari sumur itu." Mendengar itu, Rasulullah meminta mereka membuang adonan itu dan mengalirkan air yang sudah terlanjur diambil. Riwayat Al-Bukhari. Sahabat Al-Quran, Rasulullah SAW juga melarang sahabat-sahabatnya untuk memasuki kawasan peninggalan kaum ini. Beliau bersabda, "Janganlah kalian memasuki tempat orang-orang yang diadab, kecuali sambil menangis. Kalau tidak bisa menangis, jangan pernah masuk ke tempat mereka agar musibah yang memusnahkan mereka itu tidak menimpa kalian." Riwayat Al-Bukhari. Sahabat Al-Quran, hadis inilah yang menjadi landasan sebagian ulama fikih untuk melarang mengunjungi tempat-tempat umat masa silam yang diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya karena penasaran atau semata bertamasya dan juga bersenang-senang. Nah, kemudian nama Al-Hijr sudah dikenal luas di kalangan sahabat.
Seperti perkataan Ibnu Abbas dalam riwayat Ibnu Ad-Durais, An-Nahas, dan juga Al-Baihaqi ketika beliau menjelaskan tempat turunnya ayat ini sebagai berikut. An Ibni Abbasin qala, nazalat suratul Hijr di Makkah. Ibnu Abbas berkata, surah Al-Hijr turun di Makkah. Nah, kemudian riwayat serupa dinisbahkan juga oleh As-Suyuti kepada Ibnu Mardawayh dari Abdullah bin Az-Zubair. Adi bin Zubair qala, nazalat suratul Hijr di Makkah. Ibnu Az-Zubair berkata, surah Al-Hijr turun di Makkah. Namun demikian, belum ditemukan satu riwayat yang berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait penyebutan nama Al-Hijr, sehingga penamaan surah ini masuk dalam kategori ijtihadi, bukan tauqifi. Adapun nama lain dari surah Al-Hijr, As-Suyuti dalam Al-Itqan tidak memasukkan surah ini ke dalam kelompok surah yang memiliki nama lebih dari satu. Namun berdasarkan informasi dari Ibnu Ashur, surah ini disebut di kalangan kutab di Tunisia dengan sebutan surah Rubama. Pertimbangannya adalah karena kata ini tidak dijumpai di dalam Al-Quran kecuali pada awal ayat kedua surah ini. Tetapi nama ini tidak memiliki sandaran riwayat, meskipun namanya muncul melalui proses yang mirip dengan beberapa surah lain, yaitu berdasarkan kata yang eksklusif di dalamnya yang tidak dijumpai di tempat lain. Sahabat Al-Quran, demikianlah pembahasan kita di hari ke-15 ini mengenai surah Al-Hijr. Insya Allah esok hari akan kita lanjutkan di hari yang ke-16. Jangan lupa ikuti terus program ini. Dalam satu hari mengenal satu surah, satu langkah lebih dekat dengan Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.